kembali lagi di Berita Populer Indoposko. Viewer bisa lihat dan baca semua berita ter-up-to-date hanya di website Indoposko. Bersama saya Bu Haji, buka aja Indoposko. Dan saya Pak Haji, pantau aja Indoposko. Kali ini kita akan membawakan berita populer dari website Indoposko. Oke, Bu Haji, sebelum kita bacakan berita populer, kita kenalan dulu nih. Kita kedatangan tamu. Siapa nih? Kita kedatangan editorial dari website Indoposko, Bung Aldo. Oke, makasih Pak Haji, Bu Haji. Udah diajak main nih ke sini. Silakan disapa viewernya. Halo viewers, dimanapun berada, tayangan ini mudah-mudahan terus dipantengin. Nanti kita saksikan mau ngapain nih Pak Haji sama Bu Haji datengin saya ke sini. Ya. Oke, cekidot, kita masuk ke berita yang pertama. Soal kebakaran lapas Tangerang, ini pesan ulama karismatik Banten dan Sultan Tidur. Ulama besar Banten Abuya Ahmad Muhtadi Dimyati melakukan doa bersama terkait peristiwa kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang yang menewaskan 44 napi pada Rabu 8 September 2021 lalu. Pelaksanaan kegiatan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Abuya Ahmad Muhtadi Dimyati ini bertempat di Cidahu, Pandeglang, Sabtu 11 September 2021 lalu. Oke, viewer, kita minta komennya dari Bung Aldo. Gimana Bung Aldo tanggapan ini mengenai berita ini? Pak Haji, Bu Haji, kalau namanya nih Bung Reja ya, Mbak Nindi ya. Iya. Ya, Pak Haji, Bu Haji. Jadi pekan lalu itu dunia hukum kita memang sedang berduka ya. Kita punya lembaga pemasyarakatan kelas 1 atau disebut lapas di Tangerang. Itu saat terbakar Rabu dini hari. Saat itu aja udah 41 tewas dan terus korban-korban yang mengalami luka berat, ringan dan lain-lain akhirnya meninggal sehingga terus bertambah ya setidaknya sampai hari ini 49. Oh, 49 ya. Di Indoposko kenapa ini terus menjadi perhatian pembaca, dibaca, dijadikan populer ya karena ini sangat besar kebakaran di sebuah lapas terus menelan korban jiwa hingga puluhan, 49 ya. Kita sih berharap yang masih dirawat cepat sembuh begitu ya. Amin. Belum lagi kenapa lagi jadi menarik selain jumlah, kedua kita tahu bahwa lapas di Indonesia itu memang pemerintah maupun petugas di lapas bilang kelebihan kapasitas. Yang katakanlah kita contohkan tadinya harusnya ditempati oleh para narapidana satu lapas itu sekitar 1.000, itu bisa sampai 2.500 atau 2.000. Itu salah satu yang orang sebut over capacity atau kapasitas yang berlebih, tidak pas dengan tempat yang disediakan, dan itu memang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku kementerian yang membawahi lapas. Jadi begitu Pak Haji, Bu Haji, kenapa ini terus jadi yang populer, yang terus dibaca oleh pembaca Indoposko. Mudah-mudahan ada pembenahan juga dari pemerintah ya, supaya dari kapasitasnya juga diperhatikan, safety-nya juga diperhatikan, jangan sampai ada kebakaran lagi kayak gini. Betul, karena pastinya kita berharap begitu ya. Mudah-mudahan ya inilah mau ada perbaikan, pembenahan, tapi kalau memang didatengin musibah dulu kita bisa apa. Tapi ke depan harapan Pak Haji, Bu Haji itu juga jadi harapan rakyat Indonesia pasti. Amin. Ya. Oke, viewer, kita masuk ke berita yang kedua. Koeman akui Bayer lebih superior dari Barca. Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengaku kalau Bayern Munchen memang lebih superior dibanding anak asuhnya di ajang Liga Champions. Walau demikian, Koeman berpendapat para pemain muda mereka sangat bagus dan akan semakin bagus pada 2 atau 3 tahun ke depan. Bayern memang superior malam ini, namun sekuat kami yang kami miliki adalah para pemain muda yang sangat bagus, yang dalam 2 atau 3 tahun akan menjadi yang sangat bagus, ujar Ronald Koeman. Oke, Bung Aldo, gimana tanggapannya atas hasil Liga Champions sepak bola? Ya. Pak Haji, idolanya apa? Saya udah jelas, ya, Manchester United. Manchester United ya. Cuma Manchester United kayaknya nggak jadi populer di belakangan di Indoposko. Kalau Bu Haji suka bola nggak? Aku nggak begitu suka bola. Nah, tapi tahu klub bola ya? Tahu. Barcelona tahu? Tahu. Ya, disebut Barca. Ya memang ini menarik ya. Kenapa Bayern Munchen sama Barcelona di fase grup champion itu jadi berita yang sangat dibaca oleh pembaca kita. Pertama, sejarah kedua klub.
kita ingat beberapa tahun yang lalu, saya kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, waktu semifinal kan hampir 8-2 ya. Iya, betul. Di permak ya. Di permak abis. Barcelona waktu itu masih ada Lionel Messi. Betul. Belum lagi Bayern Munchen saat itu juara. Kedua klub ini adalah yang terbesar di Jerman, Bayern Munchen, dan di Spanyol, Barcelona salah satunya selain Real Madrid. Nah, kenapa ini jadi pembaca? Fans atau supporter Barcelona maupun Bayern Munchen di Indonesia sangat banyak. Saya yakin mereka ini membaca semuanya. Yang Bavarian, julukan dari Bayern Munchen tuh pasti senang tuh dengan hasil itu. Nah, saat ini adalah eranya Barcelona tanpa sang ikon Mega bintang. Mega bintang, ikonnya selama ini Lionel Messi. Tanpa dia rupanya tidak berdaya apa-apa Barcelona di mata Bayer ya. Ya mudah-mudahan itu nggak berdampak pada klub favoritnya Haji. Iya. MU ya. Betul. Dan lagi yang saya salut di sini juga Munchen pelatihnya baru ya. Oh iya, Ronald Koeman ya. Munchen. Munchen. Sorry. Oh, iya, pelatihnya Munchen. kan Nagelsmann. Oh kan? iya, Julian Nagelsmann itu pelatih debutan. Sebenarnya Pak Haji, Julian Nagelsmann itu pelatih Munchen itu punya sejarah bagus ya di Liga Champions, karena sebelumnya dia kan di RB Leipzig ya, 2 kali dibawa masuk ke babak 4 besar atau semifinal, dan aura Liga Champions buat Nagelsmann tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Cuma saya kok heran Ronald Koeman gitu ya. Ini legenda juga dulu di Barcelona. Iya, itu kan pemain belakang, pernah membawa Barcelona juara tahun 92, tapi Nagelsmann ini Pak Haji masih muda loh. Iya. Pelatih Munchen ini. Iya. Tapi dia mampu meracik pemain bintang di Munchen sehingga bisa mempermak Barcelona. Tapi lepas dari itu, kenapa ini jadi populer di Indoposko, banyak yang baca ya. Sejarah kedua klub yang terbesar di masing-masing negaranya, pertemuan berapa tahun yang lalu, dan faktor Lionel Messi juga ada. Jadi karena nggak ada Lionel Messi, ya sebegitu habisnya lah Barcelona begitu ya. Sayangnya Barcelona sebenarnya punya satu lagi yang dulu membantai dia itu kan salah satunya Felipe Coutinho. Waktu dipinjemin di Munchen ya kan? Oh iya Coutinho. Aturan kemarin coba dipasang ya sama Koeman ya. Nggak sempat ya. Oke, Beber. Strategi lain ya. Kita sebelum panjang lagi lebih ke sepak bola, kita baca masuk ke berita yang ketiga. Tentara Amerika Serikat yang tolak vaksin bisa dipecat. Perwira militer Amerika Serikat yang menolak menjalani vaksinasi COVID-19 bisa diskors dari ketentaraan dan bahkan mungkin diberhentikan. Demikian pernyataan resmi Angkatan Darat Amerika Serikat. Menyusul persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA bagi vaksin Pfizer atau BioNTech pada Agustus. Menteri Pertahanan Lloyd Austin sudah menginstruksikan agar seluruh anggota dinas militer aktif diharuskan untuk menjalani vaksinasi. Oke, gimana Bung Aldo komentarnya? Ya, Menhan Austin, Amerika memang kalau secara umum Amerika Serikat vaksinasinya emang sudah di atas 50%. Cuma memang ternyata mereka punya militer itu banyak yang belum divaksin, sehingga demikian ada persetujuan dari, kalau di kita nih Pak Haji Bu Haji, ini Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM ya. Badan POM itu kan, kalau di dia itulah namanya begitu, itu memang menyetujui agar para militer yang aktif di Amerika Serikat itu harus divaksin. Tadi kita lihat ada BioNTech atau Pfizer, itu terserah mau digunakan yang mana, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kekebalan kepada perwira militer yang Pak Haji Bu Haji juga tahu, para viewer pembaca Indoposko, Amerika Serikat itu kan sangat dikdaya ya militernya ya, di mana-mana dan segala macam. Sekarang pandemi, itu tentara kemana-mana. Kalau nggak ada vaksinasi, antisipasi pencegahan awal itu nggak ada, itu akan repot nantinya karena mereka selalu berkeliling ke negara-negara yang Amerika Serikat itu punya kepentingan militer terhadap negara itu. Itulah yang menyebabkan kenapa berita tentang vaksinasi yang menjadi populer, satu. Kedua, barangkali nih ya, pembaca publik itu masih heran kok ternyata Amerika Serikat militernya masih banyak yang belum divaksin gitu. Padahal secara keseluruhan penduduknya itu sudah di atas 50%. Nah, inilah yang menarik, selain tentunya kedikdayaan militer Amerika Serikat. Itu salah satu berita internasional yang paling banyak dibaca oleh pembaca Indoposko soal Amerika Serikat. Pokoknya kalau udah ngomongin Amerika Serikat, belum lagi Korea Utara dengan pemimpin yang kontroversial itu, Kim Jong Un, terus yang lain-lain,
selalu menempati peringkat paling atas di berita internasional Oke. soal Amerika Serikat. Jadi begitu Pak Haji, Bu Haji. Oke. Viewers juga jangan lupa ya, untuk Vaksin. viewers yang belum pada vaksin, Nah, iya. segera vaksin. Mm. Biar pandemi, dan semoga kita berdoa segera berakhir pandeminya. Amin. Oke, kita masuk ke berita yang keempat. Real Madrid pecundangi Inter Milan di Giuseppe Meazza. Real Madrid mempecundangi Inter Milan 1-0 dalam pertandingan lanjutan grup D Liga Champions di Stadion Giuseppe Meazza, Italia. Pada Rabu atau Kamis dini hari waktu Indonesia, Inter melepaskan 18 kali percobaan tembakan dan Real Madrid melakukan 12 kali tembakan. Sebelum kemudian sambaran Rodrigo jadi satu-satunya peluang yang berhasil dimaksimalkan oleh Real Madrid. Kemenangan ini membuat Los Blancos berada di posisi kedua klasemen grup D dengan raihan 3 poin di bawah tim debutan Sheriff Tiraspol yang menang atas Shakhtar Donetsk dalam laga lebih dini. Sedangkan Inter di peringkat ketiga, demikian catatan laman resmi UEFA.com. Oke, gimana komentarnya Bung Aldo? Sepak bola lagi ya, Sepak Liga bola. Champion. Memang Liga Champions. Pak Haji, Bu Haji, pekan ini itu memang pekan pertama fase grup Liga Champion. Matchday pertama ya? Matchday pertama, Oke. ya katakanlah pembukaannya Liga Champion ini, dan langsung menyajikan partai-partai menarik ya, Tuh. klub-klub besar tadi kita bahas sebelumnya. Nah sekarang ini adalah dua klub yang terbesar di negara masing-masing, Inter Milan maupun Real Madrid. Yang menjadi populer lagi-lagi adalah yang dibaca pembaca itu Indopostco, satu sepak bola, kedua Liga Champion, ketiga pengaruh kedua klub. Oke. Ya mungkin banyak nih di Indonesia kan. Hmm. Apa disebutnya Pak Haji? Supporter itu internisti di Indonesia. Madridista. Belum lagi kita punya pejabat tinggi pemerintahan yang sempat memiliki saham Oh, di iya. klub Inter Milan Pak itu Erick kan. Thohir Pak ya. Erick Thohir ya. Itu juga ada tuh kaitannya. Nah, yang menjadi menarik ini kenapa ini banyak dibaca? Ini kan pelatih Inter Milan baru nih, Simone Inzaghi. Di beberapa pekan awal Liga Italia ini digdaya. Cuma begitu masuk Champion, auranya beda. Yang dia ketemuin pelatih pengalaman nih, yang menukangi Real Madrid, Carlo Ancelotti kan. Tapi pemainnya Madrid kalau bicara nilainya dengan pemain Inter Milan, itu jauh lebih besar Inter Milan. Tapi pemain Madrid, contohnya yang mencetak gol kemenangan, Rodrigo Goes itu kan seorang penyerang muda tuh, 20 tahun asal Brasil. Itu kan pemain baru, cuma racikan Ancelotti mampu membuat Inter tuh takluk di tangannya. Jadi kita bilang ya tanda petik Simone Inzaghi belum pengalaman lah di Liga Champions. Tapi yang pasti tadi dari narasi yang dibacakan oleh Pak Haji, nah Bu Haji itu di grup D Liga Champions ini masih matchday 1, masih ada berikutnya. Lebih mudahnya sih sebenarnya sih punya peluang Real Madrid sama Inter untuk lolos ke babak selanjutnya karena dua klub tadi yang Tiraspol sama Shakhtar Donetsk dari Ukraina. Tiraspol itu mungkin Pak Haji Bu Haji baru dengar. Ini sebuah klub debutan juga di Liga Champions. Asal negaranya tahu nggak? Moldova ini. Moldova ya. Nama negaranya mungkin kita baru dengar ya. Ya cuman ada sebuah negara Moldova, dia punya klub itu. Nah, dia beruntung bisa masuk di babak Liga Champions. Ya kita lihat aja perjalanan internisti masih panjang, tenang saja. Internisti dimanapun berada. Apalagi Real Madrid, Madridista juga jangan besar kepala dulu, masih panjang juga Masih perjalanan. panjang ya. Jadi kita tunggu nih kelanjutannya nih viewers. Hmm. Apakah tanpa Romelu Lukaku Inter Milan tetap dikdaya atau melempem nih? Kita Iya. lihat aja ya, Iya, Bung iya. Aldo ya. Pindah ke Inggris ya, Iya. Chelsea ya. Chelsea. Oke, kita closing aja. Terima kasih kita kedatangan dari Bung Aldo. Ya, sama-sama. Untuk, Pak Haji. nanti jangan Bu Haji. kapok ya. Oh iya Hadir dong, lagi pasti di dong. Di sini. channel Iya. Indopostco Indopostco. Channel. Hmm. Oke. Ya Terus- udah kita closing aja. Terus pantau dan buka aja Indopostco. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Indopostco Channel. Sampai Sampai jumpa di berita populer edisi berikutnya viewers. Bye.